Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Islamiati dari jurusan dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 6 di IAIN Sorong. Berbicara tentang corona, pastinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dan seluruh dunia. Virus corona atau yang disebut COVID-19 yang menjadi bayangan yang menghantui semua warga di dunia ini, masyarakat penjuru dunia. Mengapa demikian? Karena virus corona ini banyak menghambat semua aktivitas, menurunkan perekonomian, dan bahkan bisa membuat kita jenuh di dalam rumah. Tetapi saya rasa itu adalah hal yang baik. Baik untuk apa? Bosan di rumah itu baik demi kebaikan kita bersama, baik untuk mencegah virus corona. Tak hanya mahasiswa, para petani, bahkan para pegawai banyak mengeluhkan tentang corona ini. Karena datangnya virus corona ini mengakibatkan para petani susah mendapatkan keuntungan dari hasil panen mereka. Para pegawai yang telat gajian atau bahkan telat menerima uang THR yang kebetulan corona ini datang sebelum hari Lebaran, bahkan 4-3 bulan sebelum hari Lebaran. Dan mahasiswa yang banyak mengeluh dengan kuliah daring atau online yang mengakibatkan begitu banyaknya kuota yang terbuang, banyaknya uang yang mereka gunakan untuk membeli kuota. Tapi disitulah mereka merasa bagaimana berharganya uang itu yang kita pakai untuk dulunya membeli bensin untuk transportasi, tapi kita juga menggunakan untuk jalan-jalan, dan akhirnya kita hanya menggunakan hanya untuk pulsa data, pulsa biasa ataupun pulsa lainnya. Di sini karena saya mahasiswa, mungkin saya akan menceritakan keluh kesah mahasiswa selama kuliah online gara-gara adanya virus corona ini. Yang banyak saya dengar yaitu banyak yang bilang kurangnya efektifnya penyampaian pembelajaran mata kuliah, dan juga IPK tahun ini tuh tergantung teman. Dan hal yang sering saya dengar adalah banyaknya tugas yang mahasiswa tampung dari dosen-dosen. Setiap pertemuan selalu ada satu tugas, bahkan 2. Dan itu tidak hanya untuk kali pertemuan. Setiap hari pertemuan pasti dosen selalu memberikan tugas. Itulah yang membuat para mahasiswa menjadi kebingungan karena kerepotan mengerjakan yang mana duluan, sedangkan dosen ingin semua dikumpul dalam satu waktu. Dan juga saya sebagai mahasiswa merasa virus corona ini telah menjauhkan saya dari orang-orang atau teman-teman saya yang sering saya bertemu di kampus. Rasanya sangat berharga waktu itu. Kita menyanyiakan waktu yang hanya
sibuk dengan HP sendiri, dan sekarang akhirnya kita disibukkan dengan HP dan tidak pernah sama sekali bertemu dengan teman kecuali kita bertatap muka melalui via online. Dari setiap musibah pasti mendapatkan hikmah yang melimpah. Hikmah dari virus corona ini kita dapat berkumpul, memiliki waktu yang banyak dengan keluarga kita, semakin dekat dengan keluarga kita dan orang-orang terdekat di rumah kita, dan juga selalu menjaga kebersihan kita, karena itu salah satu pencegahan virus corona. Dan juga banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk berkreasi di rumah, yang selama ini mungkin kita lelah pulang pergi kampus langsung tidur makan. Sekarang kita bisa berkreasi, mungkin berkreasi untuk make up atau juga berkreasi dengan makanan di dapur, barang-barang di dapur. Demi mencegah penyebaran virus corona secara cepat, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB, yang dimana bandara, pelabuhan atau transportasi lainnya untuk berpergian ditutup secara tidak permanen, dan juga sekolah, kampus, bahkan kantor pun ditutup karena semuanya kita lakukan melalui via online di rumah saja. Dan saya ada tips 5 cara mencegah virus corona di rumah. Yang pertama, selalu cuci tangan. Setiap kalian bepergian, tidak jauh dan tidak dekat, selalu pulang cuci tangan, cuci pakaian kalian, bahkan seluruh badan, lalu bisa berkumpul lagi, bersentuhan lagi dengan keluarga di rumah. Yang kedua, tidak keluar rumah, karena himbauan tidak keluar rumah ini adalah himbauan dari pemerintah. Dengan kita diam di rumah aja, kita tidak akan membawa virus masuk ke dalam rumah kita. Dan yang ketiga adalah jaga jarak. Seandainya memang sangat-sangat waktunya sudah deadline, mendadak atau penting sekali untuk keluar, boleh, namun kita harus tetap jaga jarak. Jaga jarak juga adalah salah satu pencegahan virus corona, karena virus corona juga menyebar dengan cara kita bersentuhan atau berdekatan. Dan yang keempat adalah jaga kontak fisik. Jaga kontak fisik yang dimaksud adalah tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan, dan apalagi berpelukan, tidak dianjurkan sama sekali. Dan yang kelima adalah hindari kerumunan. Ya, sudah pasti jaga jarak, hindari kontak fisik, dan yang pasti itu membuat kita untuk menghindari kerumunan. Jangan sekali-kali menghindari kerumunan, karena belum tentu di dalam situ tidak ada pasien yang positif corona. Selain itu, untuk teman-teman, jangan sering menyebar berita hoaks tentang corona. Berilah narasi yang baik tentang corona agar para medis, para masyarakat semakin semangat untuk mencegah adanya virus corona ini. Hindari yang namanya penyebaran berita hoaks. Harus mencari tahu dulu tentang sumber berita itu betul atau tidaknya, agar semua aman dan tidak panik yang tidak berlebihan. Tetap waspada dan jangan pernah menyalahkan virus corona tersebut,
karena yang salah bukan virusnya, yang salah adalah manusianya yang tidak bisa menjaga kebersihan dan tidak pernah taat atas aturan pemerintah. Itu saja yang Mega sampaikan, keluh kesah yang Mega rasakan dan tips buat mahasiswa atau teman-teman lainnya. Salam semangat dan salam sehat di rumah aja teman-teman. Demikianlah, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang saat ini tengah banyak diperbincangkan karena penyebarannya yang sangat cepat. Hingga saat ini, virus corona sudah menginfeksi hingga 152 negara, termasuk Indonesia. WHO bahkan sudah meningkat status COVID-19 menjadi pandemi. Di Indonesia sendiri, pasien terjangkit virus corona sudah mencapai 309 orang. 15 orang dikabarkan telah sembuh, sementara 25 orang lainnya meninggal dunia. Itulah mengapa sangat penting untuk benar-benar mengetahui apa yang dimaksud virus corona. Jadi, apa yang dimaksud virus corona? Baik, kita simak penjelasannya. Asal mula virus corona. Seperti dikutip dari World Health Organization (WHO), virus corona berasal dari coronavirus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory. Sedangkan untuk novel coronavirus adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona merupakan zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak atau yang lebih dikenal dengan musang ke manusia, atau MERS-CoV dari unta ke manusia. Namun beberapa virus corona juga dikenal beredar pada hewan-hewan yang sebelumnya belum pernah menginfeksi manusia. Ciri-ciri terinfeksi virus corona. Jadi, apa yang dimaksud virus corona sebenarnya dan kapan seseorang bisa dikatakan terjangkit virus tersebut? Gejala infeksi virus corona sendiri cukup sulit dilihat pada awalnya. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang sudah terinfeksi akan langsung memperlihatkan gejala-gejala awal dari virus corona. Dibutuhkan 2 hingga 14 hari sampai orang yang sudah terinfeksi tersebut mengeluarkan tanda atau ciri-ciri virus corona. Selama tenggang waktu tersebut, bisa saja orang-orang yang terinfeksi tanpa sadar menularkan kepada orang lain. Inilah mengapa sangat penting untuk mengisolasi diri di dalam rumah terlebih dahulu selama kurang lebih 2 minggu. Terutama bagi orang-orang yang baru saja berpergian dari luar negeri atau melakukan kontak dekat dengan pasien terjangkit virus corona. Agar lebih paham mengenai apa yang dimaksud virus corona dan gejalanya, berikut ini beberapa ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona dengan tingkat yang lebih rendah seperti dikutip dari CDC. 1. Demam. 2. Batuk. 3. Sesak nafas. Sedangkan untuk pasien dengan tingkat yang lebih tinggi akan mengalami gejala virus corona berupa 1. Sulit bernafas atau nafas pendek. 2. Nyeri atau sakit pada bagian dada. 3. Pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh. 4. Bibir atau wajah tampak membiru. Jika merasakan gejala-gejala virus corona seperti yang telah disebutkan di atas, terutama tingkat yang lebih tinggi, maka segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis.
Gejala virus corona pada manusia dari hari ke hari. Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud virus corona, berikut ini ciri-ciri virus corona pada manusia hari demi hari dikutip dari Business Insider, Singapura berdasarkan data dari Zhongnam Hospital of Wuhan University. Hari 1. Pasien mengalami gejala virus corona berupa demam. Pasien mungkin juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sebagian kecil dari orang-orang tersebut mungkin juga mengalami diare atau mual selama 1 hingga 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien mengalami gejala virus corona berupa kesulitan bernafas, terutama untuk pasien yang lanjut usia atau sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit. Hari ketujuh, pasien mengalami gejala virus corona berupa kondisi yang semakin memburuk. Sebelumnya, akhirnya pasien dilarikan ke rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah atau 15% menurut CDC Cina akan mengalami gejala virus corona berupa gangguan pernafasan. Penyakit yang terjadi ketika cairan terkumpul di paru-paru. ARDS ini sering kali berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu dalam perkembangan penyakit ketika mereka kemungkinan besar dirawat di ICU. Pasien-pasien ini mungkin memiliki lebih banyak sakit perut dan kehilangan nafsu makan daripada pasien yang kasusnya lebih ringan. Hanya sebagian kecil yang mati. Tingkat kematian saat ini berkisar sekitar 2%. Hari ke-17, rata-rata orang yang sudah sembuh dari gejala-gejala virus corona akan diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah 2,5 minggu. Itulah beberapa gejala-gejala virus corona pada manusia yang perlu kita semua ketahui. Setelah mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud virus corona dan gejalanya, kita perlu tahu bagaimana cara untuk mencegah infeksi virus corona. Nah, maka dari itu cara mencegah virus corona antara lain, cara yang terpenting untuk mencegah infeksi COVID-19 atau virus corona adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan. Seperti dikutip dari WHO, rekomendasi dasar untuk mencegah penyegaran infeksi adalah dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, memasak daging dan telur hingga matang. Selain itu, hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala virus corona seperti sesak nafas, batuk, dan bersin. Demikianlah beberapa hal yang perlu kita semua ketahui mengenai apa yang dimaksud virus corona. Semoga dengan lebih memahami apa yang dimaksud virus corona, mengetahui gejala-gejalanya pada manusia, serta cara pencegahannya, kita semua terhindar dari bahaya penyebaran dan terinfeksi virus corona tersebut. Ya, cukup sekian. Itulah tadi beberapa mengenai virus corona. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19. Kita semua mengetahui virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Semua menyalahkan Cina. Aku tidak menyalahkan Cina, tapi menyalahkan kita. Virus ini berasal dari kita yang memakan hewan liar. Karena ada berjuta-juta virus yang terdapat pada hewan liar. Contohnya sudah pernah terjadi. Ebola berasal dari kelelawar di Kongo, MERS dari onta di Saudi Arabia, HIV dari monyet di Afrika, H1N1 dari babi, dan sekarang COVID-19 dari kelelawar di Cina. Dilihat dari kasus penyebaran virus yang pernah terjadi, sebagian besar berasal dari hewan yang dilarang Allah dan tertulis di dalam Al-Quran untuk tidak dikonsumsi. Contohnya, seperti daging babi, hewan yang bertaring dan bercakar,
Hewan-hewan tersebut dilarang karena ada maksud dan tujuan tertentu. Tapi kita, manusia, banyak yang melanggar dan mengkonsumsi itu, sehingga virus menyebar kepada manusia. Seharusnya kita yang hidup di era milenial ini harus bisa memilih makanan yang bersih dan halal, terutama daging. Makanlah daging yang bersih dan halal. Seperti apa daging yang halal? Berasal dari hewan yang diperbolehkan oleh Allah, seperti sapi, kambing, ayam, bebek, dan terutama hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan sekarang apa? Setelah COVID-19 menyebar di seluruh dunia, kita semua diharuskan untuk lockdown. Pekerjaan, bisnis menjauh, dan hidup kita dalam bahaya. Ekonomi mati, sekolah dan kampus libur. Tapi masih banyak orang-orang yang belum memiliki kesadaran diri untuk tetap stay di rumah dan berkumpul di tempat umum dan ramai. Selain itu, dampak positif dari COVID-19, sekarang kita tanpa sadar kembali pada syariat Islam. Kenapa? Karena kita harus menjaga jarak dan jangan bersentuhan, apalagi yang bukan muhrim. Rajin mencuci tangan, karena kita diwajibkan berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Memakai masker. Sungguh mulia wanita solehah yang mengenakan cadar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang mematikan, yang buruk dan mengerikan lainnya. Amin. Di balik musibah dan cobaan ini, mari kita ambil hikmahnya dan tetap hidup sehat dan ikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah aja. Semoga virus corona ini cepat pergi. Saya Syartika Arfah, jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, IAIN Sorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saya sayangi dan banggakan, hari ini saya akan membawakan tema tenang dalam kesulitan. Ketika kita ditimpa masalah, kita senantiasa merasa bingung dan frustasi. Kita perlu nyaman ataupun masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Kita alami sesuatu yang dahsyat sampai kita bingung, bimbang, pekat. Mereka menuduh kita dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu dalam keadaan nyaman dulu ataupun kau bimbang seperti sekarang, ingatlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu atau menuduhmu diri. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyertai, baik dalam keadaan tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka. Gak apa-apa, ini kan mukadimah, masa kita masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan
kamu masih panjang dalam membawa tugas dan misi. Kalau kita sabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kita bisa hadapi, yang membuat sulit lebih daripada ini. Yakinkan pada jiwamu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika kita menggantungkan hidup kepada Allah, kita bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan pada teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap kehidupan. Nanti sekarang kan perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi cacian kemudian yang kamu hadapi. Tidak ada lagi tuduhan kemudian yang kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kamu pengen apapun, Allah akan berikan. Tetapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam ya'dika yatim. Cobalah ingat saat kamu yatim, aku yang merawat kamu, sehingga kamu tidak merasakan kegelisahan itu. Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman ada di sampingmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman di sekitarmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wa wajadaka ailan fa agana. Kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung pengisi dakwamu. Jadi pesan dalam Al-Quran, kalau kita sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau kita sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda sedang meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ini ujian untuk membuat kita lebih hebat di masa depan. Kalau kita tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana kita bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan, Anda bukan cuma dibanting. Kita mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, gunting, banting, dan macam-macam. Jadi, kalau satu gaya belum bisa kita atasi, bagaimana kita bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil dalam, maka ia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Jadi, kalau kamu sudah begini, jangan pernah kamu bentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjamin, menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadanya. Jadi teman-teman, kita harus senantiasa sabar di setiap ada ujian yang menghampiri kita. Ingatlah saat-saat kita sedang bahagia. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukrulillah hamdan milawah ya syukran milania ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya yakin pandemi corona ini mencakram dunia, bukan hanya Indonesia saja, tapi hampir seluruh negara. Dan pemerintah pun sudah
mengeluarkan himbauan untuk social distancing dan menghindari kerumunan, minimalisasi interaksi dan juga isolasi diri. Makanya sampai hari ini kita selalu sering mendengar istilah saatnya belajar dari rumah, saatnya bekerja dari rumah, dan saatnya beribadah di rumah. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Bukan hanya orang-orang yang terinfeksi saja, tapi kita semua yang peduli untuk memutuskan. Tidak keluar bukan berarti terputus dari dunia luar. Tetap beraktivitas walaupun kapasitas terbatas. Saya akan membagikan tips-tips produktif untuk melawan corona. Yang pertama, buat target dan evaluasi diri. Tips pertama ini sebaiknya kamu lakukan agar tetap produktif selama berpuasa adalah dengan membuat target yang ingin dicapai. Buat daftar perencanaan untuk kegiatan amalan apa yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan evaluasi diri, khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun sebelumnya. Sebab dengan begitu kita bisa mengetahui masalah apa yang kita miliki dengan menjadikannya pembelajaran agar bisa mencapai target yang kita tetapkan tahun ini. Yang kedua yaitu ibadah dari rumah. Melakukan ibadah di masjid secara berjamaah selama bulan Ramadan memang sangat dianjurkan karena pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda. Namun untuk memutuskan penyebaran virus corona ini, kegiatan ini sulit untuk dilakukan. Meski demikian, ibadah di rumah bukan halangan untuk mendapatkan banyak pahala. Sebab kita bisa melakukan ibadah sholat tarawih berjamaah dengan keluarga. Kamu bisa membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah dari televisi atau radio bersama keluarga, sehingga kamu bisa beribadah sekaligus menjadi lebih dekat dengan keluarga yang lainnya. Tips yang ketiga ini, sisihkan waktu untuk berjemur. Tidak semua orang yang memutuskan untuk kembali tidur setelah sahur atau setelah sholat subuh. Di tengah pandemi corona ini, orang cenderung bangun saat siang, bahkan ada yang sampai waktu berbuka puasa tiba. Selain tidak produktif, hal ini bisa membuat mereka melewatkan matahari pagi yang memiliki sejumlah manfaat, baik untuk kesehatan. Cahaya matahari pukul 10 pagi ini mengandung UVB yang memiliki peran penting dalam pembentukan vitamin D. Vitamin D sendiri bisa membangun sel-sel tertentu yang dapat menjaga kekebalan tubuh. Nah, salah satu kunci untuk menangkal virus corona ini adalah kekebalan tubuh. Jika kekebalan tubuh kita kuat dan sehat, maka virus-virus ini tidak akan masuk di tubuh kita. Seperti itu. Berjemur di pagi hari ini manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, memperkuat sistem imun tubuh, dan yang kedua, menyehatkan kita juga. Jika memiliki tubuh yang sehat, kita tentu akan lebih banyak produktif dan selalu terlihat segar dan terlihat tegar. Yang keempat yaitu tetap hidup sehat saat di rumah. Dengan mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran merupakan satu di antara pola hidup sehat. Buah dan sayuran ini sumber vitamin dan mineral serta senyawa penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Dimana simpan buah dan sayur-sayuran ini di dalam kulkas untuk memungkinkan agar buah tersebut tetap segar, mempertahankan nutrisi yang terkandung, dan dimakan tetap enak dan segar. Ini yaitu sempatkan waktu untuk beristirahat. Seberat apapun pekerjaan kita, selalu diiringi dengan istirahat. Meskipun pekerjaan kita sangat penting, namun kesehatanlah yang sangat penting. Karena saat tubuh kita tidak sehat, maka pekerjaan terbengkalai, tidak terselesaikan. Maka sempatkanlah waktu untuk beristirahat. Tadi
tips-tips mengatasi bosan di rumah. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 adalah salah satu wabah yang melanda hampir seantero dunia pada tahun 2020 ini. Menurut medis, virus ini sangat cepat menyebar dan mematikan. Beberapa negara seperti Cina, Amerika, dan Italia merupakan bukti banyaknya korban yang berjatuhan akibat virus corona ini. Dan di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tanggap darurat COVID-19. Sampai saat ini, jumlah pasien COVID-19 atau virus corona di Indonesia terus meningkat. Pemerintah pun mengeluarkan anggaran yang sangat fantastis dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Pemerintah harus memfasilitasi tenaga medis dalam menangani pasien corona. Bahkan, pemerintah juga harus membantu meringankan kebutuhan masyarakat akibat dari lockdown, sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas secara maksimal dalam mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Corona ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak pada ekonomi, bukan hanya kelas menengah, tetapi kelas elit pun demikian. Dan akibat dari virus corona ini, sehingga pemerintah menerapkan lockdown dan PSBB yang akhirnya kontradiktif, dan keinginan masyarakat untuk beribadah pun tidak terpenuhi akibat kebijakan pemerintah untuk menutup semua rumah ibadah, bahkan pendidikan dan perusahaan BUMN dan swasta akibat virus ini, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat sosial secara umum. Menurut saya, virus ini juga salah satu senjata biologis yang digunakan oleh salah satu negara untuk berperang. Hanya saja dalam beberapa berita yang saya baca, bahwa kemudian virus ini secara ceroboh digunakan untuk kepentingan ekonomi atau bisnis global. Kenapa demikian? Kita bisa lihat negara-negara berkembang yang bersaing dalam ekonomi global, diantaranya yaitu Cina dan Amerika. Kita bisa menganalisa siapa yang akan mengambil keuntungan di balik pandemi ini. Contoh yang paling konkret adalah ketika salah satu negara berhasil menemukan vaksin dari virus corona tersebut, maka secara otomatis negara tersebut akan menjual vaksin dengan harga yang tidak murah, yang begitu mahal kepada negara-negara lain, dan mau tidak mau negara lain tersebut harus membeli vaksin demi menyelamatkan warganya. Dalam analisa politiknya, virus corona ini ada hubungannya dengan politik Amerika. Kenapa saya mengatakan demikian? Menurut saya dari beberapa artikel yang saya baca, bahwa yang menguasai WHO adalah negara Amerika. Dalam hal ini Barack Obama. Kekuatan ini akan digunakan untuk mendulang kekuatan dalam memenangkan kandidat Barack Obama melawan Donald Trump dalam konstelasi politik Amerika dalam pemilihan presiden di waktu mendatang. Dan kenapa saya sampai saat ini belum percaya akan virus ini? Karena menurut penjelasan dokter yang saya rasa itu sangat logis bagi saya, menurut dokter tersebut bahwa penyebaran virus corona ini sangat cepat namun tidak mematikan seperti yang diberitakan saat ini. Penyebaran virus corona rentan pada skala prioritas, contohnya usia 60-an ke atas yang memiliki riwayat penyakit lain sebelumnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, menyangkut COVID-19, sepertinya penghambat mahasiswa tingkat akhir sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Sorong,
merasa proses penelitiannya terhambat karena kebijakan social distancing, dan kuliah dari rumah sudah berlaku hampir 3 bulan belakangan ini. Salah satu mahasiswa tersebut adalah saya sendiri, Muhammad Ridwan Idris. Saya adalah mahasiswa jurusan dakwah Prodi KPI tingkat akhir di kampus YIN Kota Sorong. Saat ini saya sedang menggarap proposal skripsi dan berencana akan melakukan wisuda pada tahun 2020 ini. Namun rencana tersebut tertunda karena kebijakan social distancing sehingga menghambat saya melakukan observasi di lapangan. Hingga saat ini saya masih sering melakukan bimbingan secara daring dengan dosen pembimbing. Namun mayoritas diskusi yang dilakukan hanya melalui pesan singkat, melalui aplikasi WA dan email saja. Kondisi tersebut saya rasa kurang efektif karena terbatasnya waktu diskusi. Untuk mensiasatinya, saya harus merangkum setiap pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada dosen. Kendala lainnya yang saya hadapi adalah terbatasnya referensi bacaan yang menunjang penelitian, sebab terkadang saya susah mencari di internet, dan juga terkadang kehabisan kotak yang cukup begitu lama. Mari teman-teman, kita sama-sama berdoa agar bumi kita kembali sehat, terhindar dari wabah yang disebut dengan Corona COVID-19, dan bisa melaksanakan semua aktivitas dengan normal. Demikian informasi yang saya sampaikan karena saya sendiri yang merasakan di suasana corona ini atau yang disebut dengan COVID-19 yang berada di setiap negara termasuk Kota Sorong, hingga mahasiswa merasa begitu sulit untuk melakukan aktivitas di dalam lingkungan kampus. Kami merasa sangat tidak ada perkembangan, apalagi kami semester akhir yang sudah mulai memasuki KKN atau PPL. Sangat sulit sekali, entah apakah yang harus mahasiswa perbuat. Kami sudah berusaha sesemaksimal mungkin. Jadi kita berdoa agar COVID-19 segera punah atau hilang. Jadi pada teman-teman atau sahabat yang berada dimanapun Anda, mari kita sama-sama berjuang agar Tuhan Sang Pencipta mengangkat wabah ini dari muka bumi. Bagi muslim maupun non-muslim, mari sama-sama berdoa dalam keyakinan masing-masing agar Sang Pencipta mengabulkan permintaan kita dalam doa tersebut, agar wabah ini cepat menghilang dari muka bumi ini. Salam dari saya Muhammad Ridwan, menyampaikan suatu informasi keberadaan yang ada saat ini dalam hati kita para mahasiswa tingkat akhir angkatan 2017 hingga 2016 yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar di kampus masing-masing pada tahun 2020 ini, di mana yang sedang mengurus proposal dan skripsi saat ini. Salam saya Ridwan undur diri dari pesan-pesan mahasiswa kampus YIN Kota Sorong. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam buat Anda dimanapun Anda berada.